kasih saya udah dikasih sembako ini. Salam saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan. Yes. Selamat bertemu kembali dalam kasih Kristus. Kita akan mulai ibadah kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Bapa buat kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Dan pagi ini Tuhan kami mau menyenangkan hati-Mu lewat mulut kami, hidup kami Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan bertata di atas setiap pujian kami Tuhan. Kami mau menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menyembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur.
siap sama-sama kita katakan? Amin. Ada sukacita, amin. Ada sukacita, amin. Yes Tuhan, sebab kami percaya Tuhan, Kaulah Bapa kami yang berkuasa Tuhan di bumi dan di surga. Yes. Sama-sama kita katakan, berkuasa di bumi di surga.
untuk dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Saat ini kami siapkan hati kami Tuhan untuk dilawat oleh kebenaran firman yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu berkuasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Untuk harapanku selalu ada di dalam-Mu. Kami tidak akan pernah menyerah Tuhan. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Nyatakan dengan iman, Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. kita akan pujiani dengan lebih sungguh lagi Yesus. Nyatakan dengan iman.
Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, jumpa lagi ke kita dalam ibadah online di channel YouTube GBI Home Blessing Bengkulu. Dan saya percaya di wadah ini kita belajar dan kita diberkati firman-Nya dan kita dipersiapkan untuk menjadi berkat agar kita menjadi saksi dan kemuliaan bagi nama Yesus. Dalam kesempatan yang indah ini saya ingin berbagi firman Tuhan. Dan saya percaya biarlah setiap kita yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan adalah orang-orang yang akan menerima sesuatu yang baru. Bahkan kita adalah orang yang mendapat satu pengharapan yang pasti. Bahkan satu kreativitas dari firman Tuhan ini membuat kita adalah orang-orang yang kreatif. Ya, orang yang kreatif, orang yang diberkati Tuhan, orang-orang yang punya inovasi, bahkan orang-orang yang termotivasi untuk lebih lagi mencintai Tuhan. Karena kuasa firman Tuhan luar biasa bagi setiap orang yang percaya. Firman Tuhan sanggup menyembuhkan kita, firman Tuhan sanggup memberikan sukacita bagi kita, firman Tuhan sanggup memberikan pengharapan bagi kita. Siapkan hati kita untuk sambut akan firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur sampai hari ini itu karena penyertaan Tuhan. Kalau kami bisa melewati masa-masa sulit, kami pun sangat yakin tak terlepas dari pertolongan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam waktu ini kami mengingatkan 2000 tahun yang lalu Tuhan pernah memberikan suatu pencurahan Roh Kudus kepada murid-murid-Mu yang setia, yang menantikan janji Tuhan dan dia menerimanya. Karena Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang tidak pernah lalai akan setiap janjinya. Bahkan hari ini pun juga kami percaya firman-Mu Tuhan, bahkan Roh Kudus-Mu yang Kau berikan pada kami hari ini itu akan mengajak kami memberikan sesuatu yang baru melalui firman Tuhan, agar kami dikuatkan, agar kami diberkati. Terima kasih Tuhan, kami siap sama-sama untuk belajar akan firman Tuhan. Urapi kami, Roh Kudus, biarlah pekat dan sederhana ini dapat kami mengerti dan dapat kami mengerjakan, kami lakukan dengan kuasa daripada Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa hamba Tuhan. Biarlah hari ini kami adalah orang diberkati. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Saya ingin membawa kita dalam Kisah Rasul. Saya akan langsung aja dalam Kisah Rasul 4 ya. Kisah Rasul 4. Saya akan berbagi ya, karena kita tahu bahwa Kisah Rasul ini adalah satu gambaran jemaat yang mula-mula, atau ibaratnya inilah mulainya ya suatu pergerakan Pentakosta ya, di mana Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya yang Dia janjikan kepada murid-muridnya sebelum Tuhan Yesus meninggalkan mereka, terangkat naik ke awan-awan dan menutupi pandangan mereka. Tuhan pernah berjanji bahwa kalau Roh Kudus turun ke atasmu, maka ada satu kuasa ya yang akan Dia terima, ya kan? Nah, saya percaya dan kuasa itu akan membuat murid-muridnya akan menjadi saksi ya, saksi Tuhan di Yerusalem, bahkan di Yudea, bahkan di Samaria sampai ke ujung-ujung bumi. Dan itu pun Tuhan genapi selama Yesus naik terangkat ke surga, sampai ditutupi oleh awan dan mereka tidak dapat melihat kembali selama 10 hari. Mereka tidak berhenti, mereka bertekun, mereka bersehati, mereka berdoa bersama-sama untuk menantikan janjinya Tuhan, dan Tuhan genapi ya. Makanya kalau kita tahu hari Pentakosta itu adalah 50 hari lamanya sejak diperhitungkan pada waktu Yesus bangkit dari kematian, ya enggak? Nah, lalu kita juga hitung bahwa sejak dia 40 hari dari kebangkitan, lalu Yesus nampakkan pada murid-muridnya selama 40 hari. Setelah itu Yesus naik ke surga, lalu 10 harinya
Yesus memberikan Roh Kudus kepada murid-muridnya. Bersyukur kalau soal nyimak dalam Kisah Rasul ini, luar biasa pekerjaan Roh Kudus terjadi kepada murid-murid Tuhan Yesus. Suatu hal yang tidak berani menjadi berani. Suatu hal yang tidak bisa berdoa diberikan kuasa untuk berdoa. Satu hal yang tidak punya kemurahan untuk berbagi kepada orang lain diberikan kemurahan. Semuanya dilakukan ya, karena kuasa daripada Roh Kudus. Banyak kesaksian yang terjadi, banyak keajaiban-keajaiban terjadi dalam kehidupan murid-murid Tuhan Yesus. Ya, inilah suatu pekerjaan yang di luar kekuatan manusia. Saya sangat percaya bahwa Tuhan sanggup mengerjakan segala sesuatu di luar batas dari keterbatasan manusia. Karena kuasa Tuhan yang diberikan kepada kita adalah kuasa yang luar biasa. Saya akan membawa saudara dalam Kisah Rasul 4. Ya. Saya akan membaca kepada saudara Kisah Rasul 4 ini. Di ayat yang pertama ini kita tahu judul berikutnya bahwa Petrus dan Yohanes diperhadapkan oleh mahkamah agama. Petrus menjadi viral. Viral kenapa? Pada waktu Petrus menjadi viral di tengah-tengah para penganut, imam-imam, para kaum Yahudi, imam-imam, bahkan mahkamah agama. Viral ya, kalau zaman ini katakan viral, di mana Petrus diberikan kuasa daripada Roh Kudus. Petrus menyembuhkan orang lumpuh ya. Baru kali ini Petrus bisa melakukannya bersama dengan Roh Kudus, menyembuhkan orang lumpuh yang ada di bait Allah. Yohanes melihat dengan mata kepalanya sendiri, ya kan? Di mana Petrus berkata dengan kuasa daripada Roh Kudus. Lalu Petrus melakukan pelayanan, ibadah-ibadah. Terjadi suatu penuaian besar. Ada 3.000 orang yang menyerahkan dirinya untuk dibaptis. Bahkan waktu dia melakukan KKR di Serambi Salomo, Alkitab mencatat dalam Kisah Rasul 4 ayat yang keempat, begini firman Tuhan. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Luar biasa. Saya percaya ini pekerjaan kuasa daripada Roh Kudus yang Tuhan janjikan sebelum dia naik ke surga. Ya. Tuhan yang kita sembah hari ini adalah Tuhan yang tidak pernah lalai akan setiap janjinya. Kalau Tuhan pernah berjanji atas hidupmu melalui firman yang engkau dapati dari saat teduhmu, dari pergumulanmu, dari perenunganmu, saya percaya firman itu akan menjadi penggenapan bagi kita yang percaya, bagi saudara yang percaya. Dan saya sangat yakin, maka lawatan Tuhan terjadi dalam Kisah Rasul ini. Murid-murid Tuhan Yesus dipakai luar biasa. Mereka menjadi saksi, ya, mereka menjadi alat Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Saking banyaknya orang yang percaya, maka dikatakan bahwa imam besar Hanas dan Kayafas, bahkan para pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli Taurat, ya, mereka berkumpul, mereka melakukan sidang di Yerusalem. Mereka mulai memikirkan betapa banyaknya para pengikut Petrus dan Yohanes pada waktu itu, ya kan? Dan saya percaya itu semua tidak dapat dilakukan dengan orang yang biasa-biasa saja. Itu semua dapat dilakukan karena orang itu punya kuasa. Kuasa yang dijanjikan dan kuasa itu diberikan kepada muridnya yang setia, yang taat, yang menantikan janjinya Tuhan. Kalau saudara dan saya setia di dalam Tuhan, kalau saudara orang yang taat di hadapan Tuhan, kalau saudara adalah orang yang sungguh-sungguh menantikan janji Tuhan, saya percaya Tuhan, sekali lagi saya katakan, Tuhan tidak akan pernah melupakan setiap janjinya. Tuhan masih akan menggenapi kita. Ya kan? Tuhan masih akan menggenapi kita. Dalam Kisah Rasul 4 ini, saudara bisa baca di rumah, di mana Petrus dan Yohanes itu diperhadapkan oleh mahkamah agama. Mereka mulai mencari-cari, mengkorek-korek, bahkan mempermasalahkan kesalahan di mana agar Petrus dan Yohanes itu mengalami satu hukuman. Tapi kenyataannya
malah mereka diberikan kesempatan untuk menyaksikan akan kebaikan Tuhan Yesus. Mereka dapat menyaksikan bahwa keselamatan itu di kolong langit hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Ini bukti yang disampaikan pada ayat yang Kisah Rasul 4 pada ayat yang ke-11 dan 12. Berbunyi demikian, Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Luar biasa. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus, Yohanes, dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Kristus. Heranlah mereka. Alkitab menulis mereka berdua adalah orang yang biasa saja. Mereka adalah orang yang pekerja kasar. Kita tahu mereka adalah orang yang diambil Tuhan, bukan orang yang memiliki riwayat hidup yang pintar, ya kan, yang cerdas, yang mereka adalah pekerja kasar. Ya, kita tahu mereka adalah nelayan, penjala ikan. Tapi Tuhan jadikan dia untuk penjala manusia. Ini satu hal yang digenapi pada waktu dia ketemu dengan Petrus. Aku akan jadikan engkau sebagai penjala manusia. Saudara kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya percaya hari ini apapun keadaanmu, apapun yang kau alami saat ini, Tuhan bisa pakai saudara dan saya untuk menjadi alat kemuliaannya. Karena hari ini Roh Kudus 2000 tahun yang lalu telah dicurahkan kepada murid-muridnya. Dan hari ini pun juga Roh Kudus itu ada dan sudah ada bersama dengan kita. Mari kita hidupkan satu hubungan yang lebih intim lagi. Dan Roh Kudus nggak jauh-jauh daripada kita. Dia ada dalam roh kita. Dia ada dalam hidup kita. Dia akan mengajak kita. Dia akan memberikan sesuatu yang baru bagi kita dikala kita mengalami suatu keadaan yang sulit, bahkan keadaan yang mustahil bagi kita. Tapi bagi dia tiada yang mustahil. Saya melihat di sini dalam Kisah Rasul 4 ini ada 3 poin yang terjadi, suatu hal yang luar biasa bagi jemaat mula-mula. Di mana di sini dikatakan jemaat yang mula-mula, poin yang pertama, mereka jemaat semakin memiliki pengenalan yang intim dengan Roh Kudus. Mereka tahu apa yang mereka lakukan, mereka kerjakan itu awal mulanya dilakukan dengan doa. Ya, mereka sepakat, mereka sehati, mereka bertekun di dalam doa. Jadi mereka harus sadar, mari kita hidupkan pengenalan intim kita kepada Roh Kudus melalui hubungan dengan doa yang tak henti-hentinya. Kita berdoa bagi bangsa ini, kita berdoa bagi orang-orang percaya, kita berdoa bagi orang-orang saudara kita yang belum percaya, kita berdoa bagi kota kita, kita berdoa bagi pekerjaan kita, kita berdoa lingkungan kita, tetangga kita semuanya. Percaya saja suatu hal nanti Tuhan akan membuat satu perubahan yang tidak baik menjadi baik. Karena kuasa doa itu ada dalam setiap iman orang percaya. Lalu kita lihat poin yang kedua, di mana jemaat itu dibangkitkan untuk memiliki semangat pelayanan dalam urapan Roh Kudus. Ya, kita tahu setiap orang yang melayani harus mengalami suatu kuasa daripada Roh Kudus. Karena tanpa ada urapan dari Roh Kudus, saya percaya saudara tidak akan kuat melakukan pelayanan ini. Karena pelayanan ini dibutuhkan kuasa daripada Roh Kudus. Ya, kalau saudara bisa melakukan sampai saat ini, saya percaya itu pun pekerjaan daripada Roh Kudus. Poin yang ketiga, jemaat mengobarkan semangat, ya, doa, kuasa, dan kemurahan yang dirasakan oleh orang lain. Saudara bisa lihat di sini ada ayat-ayat yang menunjangnya bagi kita. Saudara bisa buka dalam Kisah Rasul 4 ya 23-37, nanti saudara bisa baca di rumah masing-masing. Saya bawa di poin yang pertama di ayat yang ke-23 sampai 30. Beginilah firman Tuhan. Sesudah dilepaskan pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepada imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya." Ayat ini mengatakan bahwa setelah dia mendengar cerita dari Petrus dan Yohanes tentang kepala-kepala imam dan orang-orang tua-tua Yahudi, ya, lalu
Ayat 24, mereka berseru bersama-sama kepada Allah tanpa ada apa-apa. Ingat loh, tanpa ada apa-apa. Alkitab menulis nggak ada apa-apa. Pada waktu dia mendengar cerita Petrus dan Yohanes tentang apa yang dikatakan oleh imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka, langsung mereka spontan, mereka berseru bersama-sama kepada Allah. Mereka menaikkan doa. Mereka berkata, ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus, dengan perantaran hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa berkara-kara kepada yang sia-sia. Raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul ya, untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus hamba-Mu yang kudus, yang Engkau urapi untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Coba saudara lihat, dalam doa ini tidak ada satupun kegentaran hati mereka. Bahkan mereka ingin menggenapkan firman Tuhan. Dulu mereka melakukan itu sama Yesus. Ya, mereka gentar karena pada waktu itu banyak sekali orang yang mengikuti Yesus, percaya sama Yesus. Dan hari ini pun hal yang sama, mereka pun gentar. Dan mereka tahu bahwa Petrus dan Yohanes adalah pengikut Kristus. Maka mereka mulai berpikir ya, untuk menghalangi orang banyak ini untuk percaya kepada Yesus. Tetapi kuasa Roh Kudus, tidak ada satupun yang dapat bisa menahan kalau Roh Kudus itu bekerja. Saya sangat percaya. Saya sangat percaya. Kalau hari ini terjadi suatu pencurahan Roh Kudus, atau gereja kita mengatakan Pentakosta ketiga, Tuhan akan melawat bangsa ini. Tuhan akan melawat bangsa ini. Caranya gimana? Itu bukan urusan kita. Itu perkara-perkara yang supranatural. Karena kuasa itu bekerja bersama Roh Kudus dan setiap kehidupan kita yang percaya. Kita lihat apa yang terjadi, ya kan? Kita poin yang pertama saya katakan tadi, jemaat semakin memiliki pengenalan yang intim dengan Roh Kudus, ya kan? Mereka berkobar. Di ayat yang 23-30 dikatakan mereka berkobar di dalam doa. Pada waktu dia mendengar cerita tentang Petrus dan Yohanes, langsung mereka menyerukan doanya kepada Allah. Luar biasa nggak? Luar biasa. Nah, lalu poin yang kedua, saya katakan tadi, jemaat dibangkitkan untuk memiliki semangat pelayanan karena urapan Roh Kudus. Ya. Ayat 31, apa yang terjadi? Pada waktu mereka minta roh keberanian, ya kan, untuk memberitakan, diminta keberanian untuk memberitakan firman Tuhan. Lalu ayat 31 berbunyi demikian. Kisah Rasul 4 ayat 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Roh Kudus memenuhi mereka, pemberitaan dengan berani. Luar biasa. Tuhan menggenapi janjinya, ya kan? Tuhan menggenapi janjinya. Luar biasa. Saudara, jangan ragukan setiap janjinya Tuhan. Kalau Tuhan telah berjanji kepada muridnya, dia pasti menepati. Dan kita percaya inilah salah satu penggenapan janji Tuhan. Tuhan pernah mengatakan sangat jelas, ya kan? Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, ya kan? Dipakai Tuhan untuk menjadi saksi. Jadi kemuliaan bagi nama Yesus. Ya. Mereka mulai semangat dalam doa. Mereka mulai berkobar-kobar. Ayat 31 jelas sekali di sini. Ada sesuatu yang mereka rasakan, ya kan? Di mana tempat mereka berkumpul itu digoyangkan, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Artinya di sini poin yang pertama, mereka berkobar dalam doa. Yang kedua, mereka mulai berkobar dalam kuasa daripada Roh Kudus. Ya. Jadi pelayanan jemaat itu dibangkitkan untuk memiliki semangat dalam pelayanan karena mereka menerima urapan daripada Roh Kudus. Poin yang ketiga, saya katakan balik lagi di sini bahwa jemaat mengorbankan semangat doa, kuasa, dan kemurahan yang dirasakan orang lain. Ya kan?
Ayat yang 34-37 Alkitab mencatat di sini bahwa tidak ada seorang pun yang berkurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah dan atau rumah menjual kepunyaan itu, hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul. Rasul lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Ada kemurahan yang terjadi. Pada waktu Roh Kudus dicurahkan, Roh Kudus bekerja. Orang-orang yang memiliki harta yang lebih, Roh Kudus bekerja. Ada kemurahan untuk dipakai dalam misi, dalam pelayanan, pekerjaan Tuhan. Luar biasa. Luar biasa. Saya percaya hari ini, kalau setiap gereja mengandalkan kuasa daripada Roh Kudus, Roh Kudus akan menjamah saudara. Saudara diberikan kesempatan dalam kemurahan untuk menabur pekerjaan, pelayanan Yesus. Dan Yesus membuat segala sesuatunya itu indah pada setiap orang yang mau melakukannya. Pekerjaan ini sungguh sangat dahsyat. Pekerjaan ini sungguh sangat luar biasa. Kalau hidupmu disertai oleh Roh Kudus. Semakin banyak kita menggali akan setiap firman Tuhan, maka semakin banyak kita menerima berkat daripada Tuhan. Saya sangat yakin bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak pelit. Pada waktu engkau mencarinya, engkau akan menemukannya. Pada waktu engkau mengetuknya, Tuhan akan membukakannya. Maka sesuatu yang kau mulai yang baik, pasti hasilnya akan yang baik. Selesaikan dalam hidupmu suatu pekerjaan yang baik. Saya catat di sini, ya kan? Kalau hari-hari ini engkau masih mengalami sesuatu ketakutan, nggak ada satu pengharapan untuk masa depan, bahkan kesulitan dalam masa pandemi COVID-19 ini membuat engkau seolah-olah semakin terpuruk. Ingatlah, jangan sampai hidupmu kalah dengan keadaan. Tapi percayalah, biarlah keadaan ini membuat engkau bisa melihat kuasa daripada Roh Kudus itu bekerja atas kehidupan kita. Roh Kudus akan pakai kesulitanmu untuk menyaksikan kemuliaan Tuhan. Roh Kudus akan memakai keadaan impitan, tekanan, ya, untuk menjadi saksi bahwa Yesus, bahwa Roh Kudus, Roh yang menghibur, Roh yang mengajak, itu tidak akan tinggal diam dalam setiap kehidupan kita. Tuhan pasti memberkati kita. Ayat penutupnya, saya akan bagikan di sini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Murid-murid Tuhan Yesus menerima kasih yang sempurna. Kita tahu Petrus dan Yohanes, kita tahu Bapak murid-murid Tuhan Yesus ini mengalami masa keterpurukan pada waktu Yesus mati di kayu salib. Tetapi keadaan itu berubah luar biasanya. Pada waktu pencurahan Roh Kudus, Petrus, Yohanes, bahkan murid-murid yang lainnya dipakai untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Satu pun dalam kehidupan murid Tuhan Yesus Kristus tidak ada rasa takut. Alkitab mencatat tadi dalam 1 Yohanes 4 ayat 18. Karena tidak ada rasa takut, maka kasihnya itu sempurna. Sebaliknya, kalau kita masih di dalam ketakutan, karena itu kita tidak memiliki kasih yang sempurna. Biarlah hari ini keadaanmu bukan membuat engkau takut, tapi keadaan ini membuat engkau berani untuk menghadapinya dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kalau kita bisa melewati untuk sekian harinya, itu semua karena kemurahan Tuhan. Itu semua karena pertolongan Tuhan. Tetap semangat dan tetap diberkati Tuhan. Setia. Lakukan apa yang menjadi bagian. Kerjakan dengan tekun, dengan setia. Tuhan memberkati kita. Shalom. Kita akan mengakhiri ibadah kita akan terima berkat daripada Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Mari kita menerima di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini sampai Maranatha. Yang menerima, percaya dengan iman, kita katakan amin. Come on, put 'em together tonight.